Halo guys, balik lagi sama Valhead Gaming, Iron Ore buat blacksmith guys. Ngomong sama si Quarryman ini, badannya koker ya guys, keren ya. Tapi kalau di game ini badan keker belum tentu kuat guys, karena yang kuat itu yang banyak jurusnya, yang udah belajar banyak jurus. Ini kita buy dulu karena bisa ningkatin relationship ya, hubungan ya sama dia, tingkat relationshipnya baru di give. Tuh ini kan udah 10 ya kanaunnya, baru kita give. Mungkin aja sekalian. Nah baru learn dari dia, mining skill beginner. Nah baru kita mining juga guys, start aja ya, dapat. Oke, nice, kita ambilin. Di sini ada rumah kosong. Nah kalian kalau daripada tidur di penginapan, keluar uang 200 di awal itu kan besar ya, karena uang kalian cuma 300 di awal kalau nggak salah. Nah itu kalian bisa tidur di sini gratis. Cuman hati-hati, karakter kalian bisa kena cold atau sakit, pilek lah. Kalau ininya pilek ya guys. Nah ini ada spider lagi. Tuh, halangin juga ini pet nih. Asli dah. Sini kamu. Nah, ambil coalnya. Oke. Nah kita keliling-keliling gini. Nah ini ada pohon jeruk guys, ambil, dapat orange, lumayan rare. Nah ini ada calf ya, ajak ngobrol dulu, baru kita klik banish. Nah dia pergi kan. Kadang dia ngelawan guys. Kalau ngelawan kalian kehilangan kesempatan untuk merekrut dia jadi pet. Bisa direkrut ini guys, sapi ini. Nah ini juga yang di gerobak, diklik. Sekarang, nah ini yang ayam jago juga bisa jadi peliharaan guys. Tapi kalian harus punya banyak serangga untuk meningkatin hubungannya. Harus 60 dulu relationnya, baru bisa di ini guys, baru bisa direkrut jadi pet. Dan kitanya harus nggak punya mechanical ball dulu, nggak punya si banteng ini nih. Nah ini yang ngikutin, gua kan ngasih namanya Xenogear. Kalian bisa suruh dia untuk kembali dulu, leave team. Ini kita cari village elder atau ketua desa. Nah kita ngomong karena dia punya banyak treasure chest guys, kotak harta di ruang rahasianya dia. Nah ini karakternya setiap NPC beda-beda ya guys. Kalian give dulu, usahain bisa sampai 100 ya guys, karena harus 100 kalau kalian mau buka ruangan rahasianya punya dia. Nah sisa dua ini nanti kalau dia marah, karena awal kita mecahin dulu gentongnya untuk bisa masuk. Ada cara dengan mecahin gentong, nutupin pintu masuknya, atau bisa dengan cara lain, tapi gua belum tahu guys cara lainnya seperti apa. Oh nih dia ngasih dragon key juga. Nah ini udah putih ya. Kalau kalian belum 100% dia masih merah, jadi nggak bisa kalian ambil. Usahain ambilin dulu sebelum mecahin gentong, karena nanti setelah mecahin gentong jadi merah lagi. Jadi merah lagi cuy. Harus kita give lagi si tetuanya tuh, kita harus kasih hadiah lagi biar jadi 100 lagi gitu. Nah ini baru masuk lagi ke sini. Nah di sini ada
Nah kita ambil, ada jet key guys, ini penting buat buka harta karun, peti harta karun di bawah. Ambil aja dulu semua guys. Nah udah semua ya, baru kita hancurin nih gantongnya. Sebenarnya ada cara biar si village eldernya nggak marah dengan cara buka yang lain, nggak dengan dihancurin. Tapi gua nggak tahu, think of other ways ya, yang bawah nih memikirkan cara lain lah untuk membukanya. Tapi gua nggak tahu guys, udah lama mainin game ini juga belum tahu gitu. Nah, gue pilih yang atas aja, hancurin. Nanti village elder datang, nah dia marah, berkurang tuh nanti relationship kita, hubungan sama village elder ya, ketua desa tuh berkurang yang dari 100% jadi 90%. Nah kita give lagi, give lagi, nah jadi kan 100% lagi. Karena kalau kurang dari 100% kita nggak bisa ngambil yang ngalangin ini. Nah nggak bisa ambil apa nih yang ngalangin, walaupun udah 100% juga yang ini tetap aja merah nih guys, nggak bisa diambil ya. Kalian masuk nih, masuk ke ruangan rahasianya guys. Tuh ada kotak nih, ada 5 ya, 5 kotak nih, 1 2 3 4 5. Nah yang utama sih di sini yang di tengah, kita buka, dia pakai dragon key, sisanya pakai jet key. Makanya harus punya jet key guys. Waduh lupa, gue belum trade ya, harusnya gue ngajarin kalian trade dulu guys ke si, oh nggak ada kan tuh, masih ini kita ambil dulu. Masih ada 2 ya, harusnya cuma 1 yang belum bisa kebuka karena jet key nya masih kurang. Nah, kita keluar dulu, ketemuin lagi kepala desanya. Desanya kita trade dulu guys. Ingat pakai yang silver itu tadi, apa, pecahan silver ya, gua lupa namanya, scatter kalau nggak sih, scatter silver apa gitu. Nah dia lagi ngebahas painting nih, lukisan. Kita bisa belajar skillnya dari dia, appraise hiasan gitu, identifikasi hiasan kayak gini. Nah, tutorial appraisal kan. Nah kita ngomong dulu lagi, jangan pilih talk guys. Kalau talk nanti kalian ditawarin jadi kepala desa penggantinya dia udah tua. Nanti langsung ending pertama, tapi itu ending sampah. Nah, kita pilih trade guys, trade, klik ini ya, kalian scrap nih, scrap silver ya, 1 aja guys, kurang 2. Nah baru deal. Nanti yang lainnya sih nggak terlalu penting ya guys, kalian langsung keluar dulu, ambil lagi 1 chestnya yang di dalam, masih ada 1. Nanti suatu saat kalian kalau dapat jet key lagi, entah itu dari keliling di mana atau dari lelang ya, ada sistem lelang juga soalnya, naik auction market di sini tuh, sama glittering auction market apa. Nah ini open, nanti kalian bisa kesini lagi, ambil yang satunya yang ujung sini nih, ini ya, yang ini ya, kalian bisa ambil nyusul karena kurang jet key-nya. Lumayan kan, baru main udah langsung kebuka semua rahasianya. Tapi ingat sekali lagi, ini belum bisa kalian lakuin kalau kalian baru banget main, karena ngeluarin banyak duit guys. Ini praying dulu, biasa ada small shrine ya, atau kuil temple kecil. Aduh ini ngalangin juga nih lu Ateng. Bisa kita suruh diam sebenarnya dia, tapi karena kita juga masih cupu jadi perlu kita menindak. Nah ini kita ngambil nih, cari inilah serangga gitu guys. Nah di sini ada lotus, bunga lotus, ambil aja, penting juga.
Nah, di sini di belakang kakek tua ambil aja, ada tong, ada ikan lumayan. Nah, kita ngobrol nih sama kakek tuanya juga. Belajar mancing, guys. Kalau gua ngelihatnya ini kayak Suikoden ya guys, Genzo Suikoden series guys, Suikoden 1 sama Suikoden 2. Jenis karakter, tampilan environment, tampilan sekitar ya, lingkungan sekitar gitu-gitunya tuh persis mirip kayak Suikoden guys. Feels-nya juga kayak Suikoden karena kita bisa ngerekrut banyak NPC berbeda-beda ya dari berbagai perguruan atau sekte guys. Nah udah, kita learn juga dari dia biar tambah gede. Oh, udah ya, fishing skill beginner. Kalian belum bisa dapetin semua skillnya guys, masih milih kalau di awal. Nah udah, sambil nunggu kalian masuk dulu ke penginapan. Nanti di penginapan ada cewek kalau nggak salah, ada cewek yang masuk bawa tombak, dia minta makan banyak di situ tapi nggak bisa bayar. Jadi kalian siapin dulu 500 uang kalian ya, usahain kalian siapin dulu 500. Oh, belum ada ternyata, belum muncul guys, harus 100% dulu kayaknya sama dia. Wah, kita extreme fatigue lagi. Oh, lupa bayar. Ingat bayar. Kalau tidur di sini bayar ya. Kalau nggak mau bayar, tidurnya di yang rumah kosong tadi, guys. Top. Nah, di sini jangan wish dulu, tapi accommodation. Oke. Oh ya. Oke. Kita tidur dulu. Porsi sen ya, apa-apa, masih ada banyak waktu. Kita janji ketemu sama yang cewek di kuil. Give, kita give lagi sampai 100 ya guys. Nice, udah 100. Baru kita minta barang pribadinya dia, wishnya yang diminta sama laki-laki yang di depan ya, yang suka sama Huasini yang ini. Nah ini nanti jadi putih. Nah jadi putih kalau udah 100. Jangan buru-buru tapi ngambilnya ya guys. Aduh, sorry. Ini yang tricky guys, yang sampingnya. Nah, ambilnya itu. Nah, tukang wine juga ambil aja guys. Ada siapa nih? Oh, ini cewek escort. Dia minta tidur di tempat kita. Nah, kita izinin aja kalau misalkan dia mau nginep. Yang paling atas ya untuk ngizinin. Kalau yang bawah, siapa yang pertama datang dia yang dilayani gitu, yang pertama dilayani. Tapi pilih yang atas karena nanti biar nambahin kedekatan sama si cewek ini. Nah, cewek ini nih nanti bisa di Tiger Escort namanya. Kalau dia bukan dari sekte, bukan dari perguruan, tapi dari lembaga yang ngejaga nemenin ya, yang nemenin ngejaga perjalanan lah. Nah, nanti bisa kita rekrut soalnya kalau kedekatannya bagus sama dia. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita izinin aja dia guys. Nah di sini ada redis dan carrot. Kita tidurnya nanti di rumah yang kosong itu. Nah kita kasih ore-nya dulu yang diminta sama blacksmith. Nah ini blacksmith didatengin sama perguruannya guys, dari Langya, adik perguruan lah. Ternyata dia tuh dulunya
Langya dari Langya Sword Sekte gitu ya, dari perguruan Langya, pedang Langya. Oh Ye Heng. Nah nanti kita bilang kasih Oh Ye Heng. Nih ganteng ya, dia emang swordman guys, kesatria pedang lah. Dari Langya Sword Pavilion. Dia punya julukan Jet Face, berarti muka jamrud si blacksmith dulunya. Nah kita ngeyakinin ke si Oh Ye Heng ini, nanti kita bantu gitu, kita bantu ngerekrut lah. Nah kalian bisa join sama si Oh Ye Heng ini, nanti ngikutin sektenya dia, jadi Langya Sword Sekte atau perguruan pedang Langya. Jadi kalian bisa dari bawah ya, nyoba untuk ngejalanin misi-misinya biar nanti dapat promosi jabatan, terus dapat kunci untuk ngebuka weapon guys, gudang senjata, weapon storage. Di situ ada tiga kotak divine sword, 3 kotak pedang divine yang attack-nya 600-an base-nya. Tapi kalian cuma bisa ngambil 1 karena dapat kuncinya 1. Pilih salah satu. Entah kalau misalkan itu kan kalau dapetinnya dari ngebunuh ketua sektenya ya atau ketua perguruannya. Tapi kalau kalian ikutin misi-misinya ya mungkin bisa dapetin 3-3-nya ya. Karena kalau ngebunuh ketua sektenya tuh dari ngebunuh dapat 1 Phoenix Sword kalau nggak salah ya, itu 1 sama yang ngebuka dari kotak 1 gitu guys, dari yang 3 kotak tuh. Jadi semua total ada 4 divine sword, cuman kalian bisa dapatnya cuma 2. Nah kalau ikutin jadi sektenya dia mungkin bisa dapetin 4-4-nya guys, gua nggak ngerti juga. Nah dia punya hutang sama Hua Xiniang, si yang pemilik penginapan cewek, 2000. Kita bisa bayarin kalau punya uangnya, tapi kalau nggak punya kalian tunggu aja sampai si Hua Xiniang kan gua udah relationship-nya udah 100 ya. Nanti dia digangguin sama preman. Gua masuk dulu, nanti dia tiba-tiba digangguin sama preman, ada cut scan atau potongan alur ininya. Dia tiba-tiba nanti diganggu. Nah ini bisa tap. Nah yang worry itu dia kita bayarin 2000 untuk utangnya si blacksmith. Yang Dori itu dia jual barang pribadinya dia 3000. Nah kita tidur di sini guys, jadinya jadi gembel. Porsi chain ya. Nah ini kita udah tinggal berapa hari lagi nih, 2 day 1 day 6 chain. Jadi 1 hari 6 jam lagi waktu kita untuk janji ketemu sama si cewek siapa yang pakai yang baju biru ya. Nah ini kita bisa rekrut dulu nih, rekrut dulu guys, gift dulu deh, gift.
bagus. Tapi kalau kalian baru main nggak bisa ya guys, langsung sampai 100 gini. Nah ini baru talk chat dulu, karena nanti ada beberapa info yang penting. Kalian nggak bisa ngajak ngobrol kalau dia udah direkrut guys, padahal kalian butuh infonya. Nah ini baru mau serahin sapu tangan ya, sapu tangannya si Huasiniang. Nah dia ngajakin mau berpetualang bareng apa enggak. Kalau yang bawah kalian nolak, tapi pilih yang atas biar dia gabung. Nah gabung kan ya, udah 2 nih karakter yang gabung sama kalian. Nah si dokter ini bisa direkrut juga, tapi ya nggak usah lah ya, coba bangun. Nah dia nyari Lingzi, tapi Lingzinya gua mau buat ngerekrutnya bukan dia. Tapi ini kalian jawab aja yang atas, alright, aku cari gitu ya. Baiklah, aku akan cari Lingzinya. Padahal kalian udah punya. Jangan ngomong lagi. Kalian rekrutnya si pemburu aja. Kalau saran gua. Tapi pemburunya adanya kalau malam. Jadi nunggu malam aja guys. Nunggu malam kita rekrut lagi yang si pemburu Liu Shiba, karena itu dia lebih berguna kalau menurut gua ya. Nah ini kita ngomong dulu sama ini. Buy juga, buy aja. Terserah kalian sih sebenarnya, nggak harus dibuy semua. Buy lagi ke keuangannya ya guys, ada nggak uangnya gitu. Nah diklik lagi. Langsung 3.000 ya duitnya ya. Ini buy aja guys, jangan talk ya, jangan wish, jangan tekan wishnya guys. Nah nanti kalian diambil Lingzinya, yang jamur legendarisnya diambil. Oh ya, kesini juga ada petani. Ada petani yang kalian bisa beli sayuran, bahan masakan. Ini nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu keharusan untuk kalian dapetin, tapi ya terserah kalian mau didapetin apa enggak. Kalau gua sih ya dapetin aja semua. Karena nanti bisa learn juga dari dia. Nah ini ambilin aja nih yang putih. Nanti kalau kalian udah 100% sayuran yang dia tanam bisa kalian ambilin juga guys, semua. Langsung full party nih gua. Tutorial full party langsung ya guys. Nah sekarang sambil nunggu, kalian ngomong sama yang cewek Xiaoya ya, Xiaoya anak cewek nih yang pakai baju merah. Nah kalau Xiaohua, kalian ngomongin sama Xiaohua, dia ngajaknya main puzzle. Nah gua nggak terlalu suka puzzle guys, jadi mainnya main petak umpet aja, let's play. Ini nanti dapat aksesoris, walaupun aksesorisnya common ya, warna hijau. Tapi ya buat koleksi equipment aja guys. Mereka kan ngumpet nih. Ini gua kasih tahu tempat ngumpetnya di mana. Terus habis itu langsung tidur aja ya guys, nunggu agak malam biar langsung rekrut si Liu Shiba. Nah ini di sini di rumah woodcutter atau penebang kayu ada si siapa sih, gua lupa, aduh.
dapat ya 1. Nanti kita suruh kembali ke big tree. Suruh kembali ke pohon yang tadi kalau udah ketemu semua. Nah, ini ada yang di rumah kosong juga guys, tapi ada di sini juga nih. Nah, ini yang anak laki-laki nih, di rumahnya village elder atau ketua desa lah ya, kepala desa. Nah, tuh kan ada kan. Hey, kau Xiao Bao. Hey, Pau Niu. Cepat tuyul, balik. Kau usahain aja dapat hadiahnya, nggak bagus lagi. Pokoknya di desa ini hampir semuanya udah diambil ya guys. Dari mulai equip yang bagus di ruang rahasianya rumah kepala desa, itu udah semua guys. Ya ayo cepat. Nah nih udah ketemu nih. Gua inget sama anak gua guys, kalau ngelihat ini ya apa NPC bocil-bocil segede gitu. Anak gua juga soalnya masih bocil, masih 4 tahun. Ya jalan 5 lah. Nah, kita suruh nemuin di sini. Terserah kalian mau ngobrol sama yang mana. Big brother, kamu di sini katanya. Terima kasih sudah bermain petak umpet bersama kami. Ini hadiahmu katanya. Dapat apa tuh? Dapat ini ya, black pot ya guys. Enggak, bukan ini. Salah. Wormwood bundle, dapat wormwood bundle. Ini kan common ya, cuman biasa sih sebenarnya, tapi ya lumayan aja. Nah kalau ini gua nggak, agak lupa guys dapatnya dari mana. Kayaknya sih dapatnya dari blacksmith. Nah ini bisa kalian pakai nih. Ya. Oh ya, gue juga mau kasih tahu nih cara pakein equipment di ini ngobrol. Cara pakein equipment di pet ya. Ngobrol sama pet kita terus pilih equipment. Klik aja guys. Ini dapat dari hunter yang Yushiba itu kan ya. Terus gue juga ini kedekatannya masih belum. Ini makannya hasil tambang ya guys. Jadi kalian bisa tambang sendiri. Dari sini nih, feed ya, pilih feed tuh, kalian bisa kasih tambang, tapi jangan kasih yang warna biru ini ya guys, jangan ya, karena itu bisa buat bahan tambang, juga bisa jadi bahan kalian crafting guys soalnya. Nah ini relationshipnya udah 100 tapi belum full makannya, ya nggak apa-apa lah, nggak usah banyak-banyak juga guys. Nah ini karena suatu saat bisa kita rekrut tapi kita nggak mau rekrut sekarang, kita give aja guys, kita give jadiin 100 aja nggak apa-apa, nanti nggak ada ruginya juga karena nanti kita kalau beli dari dia jadi ada diskon. Nah ini buy, oh udah ya. Nah nanti ini yang small pill yang depan nih sama healing ointment dia jadi putih. Nah jadi putih kan bisa diambil, tapi yang sebelahnya masih merah, belum bisa. Nah kita gini dulu, nah jadi putih guys, kita ambil, kita jarah aja, kita ambil semua. Nah baru nggak bisa ya, di sini masih ada yang tinggal kalau nggak salah. Oh nah ini nih, nah dia digangguin, dipalak guys, dia mintain duit.
Dia dimintain duit 500 koin, tapi sama kita nggak dikasih guys. Jangan kasih ya guys, lawan aja. Yang tengah ya, kalau yang atas kalian ngasih duit 500 koin. Nah, mereka udah selesai nih tidurnya di sini. Nanti nunggu scan malam guys, kita tidur dulu nih. Tidur, tapi kalau bisa tidurnya jangan 4 sichen ya guys, karena kita waktunya tinggal 1 hari 5 sichen. Tapi bisa lah, bisa kayaknya guys. Nah, kita lewat batas waktu untuk sewa tempat. Nah, tapi di sini nanti dia nanya, ada masalah guys. Antara Zizi, bentar lagi berarti kita ke ini kan masih Sushi ya, Sushi yang sebelah kanan atas layar nih guys. Masih jam 7.30. Nanti kita balik lagi kalau udah mendekati tengah malam. Nah, ini kita ke hunter dulu, kita rekrut guys. Repair, klik repair. Yang repairnya udah kan. Dapat bis streaming Trident. Nah, dia butuh Lingzi. Nah, kita kasih Lingzinya. Legendary ini ya. Yusibanya nggak bawa si jamur Lingzinya ke sisian ke tabib lah, tabib desa buat dibikin. Nah, dia pengen ngobrol tapi minta dibawain arak atau wine ya. Nih, sweet potato wine kita punya. Klik aja. Nah, dia nanti baru cerita nih masa lalunya. Dari sini juga nanti kita bisa tahu lokasi dapat senjata tombak yang epic guys. Sama dapat skillnya. Nanti dapat aksesoris epic juga warna ungu. Nah, ini baru kita invite guys. Oke, sip. Ciao. Nah, jadi putih semua kan guys. Tapi anaknya jadi yatim piatu nih guys. Bapaknya ikut sama kita, dia sendirian di rumah, kasihan juga. Xiaoya, ya kalian bisa penuhin biar dia bahagia atau nggak usah, nggak apa-apa, nggak wajib. Nah, kita ambil tuh, dapat tiger skin, kulit macan, lumayan, warna epic ya. Nah, ada cewek ini, datangnya malam, biasanya siang guys. Aduh, ada ini juga kalau bisa, dia kan nggak bisa bayar nih guys. Siapin uang 500 aja pokoknya. Kalian bayarin makanannya. Karena nanti kalian dapet aksesoris juga. Lumayan nambahin max HP sama MP. Max darah sama udah makan banyak kan. Itu juga nanti bisa kalian rekrut. Dia anaknya Jenderal Y.
Marshall Y kalau nggak salah, cuman di map yang lain. Nah, kita bayarin. Nah, tuh kan ya, ini bisa direkrut juga guys. Cuman gue juga belum, udah jauh main, gue sampai punya harem, sampai punya kerajaan harem, kerajaan cewek-cewek semua, karakter MC kita doang yang cowok di timnya, tapi belum bisa ngerekrut si ini, si dia guys, Ye Yinping ya, Ye Yinping tuh belum bisa, tak kenapa, belum nemu lah caranya. Makanya nanti sambil kita main ya guys, sambil ya cari caranya lah. Tuh kita dapat, coba kita buka ya item. Nah di item kita ke material kalau nggak salah ya, bukan, ke other. Bukan juga, gimana ya? Oh ini consumable. Nah ini masih nameless accessories, masih nggak tahu ya namanya apa ya, masih nanti kita bisa appraise atau identifikasi, kalau bisa appraise sendiri, identifikasi sendiri kalau kita skillnya udah level 3 expert ya. Nah kalau mau lewat NPC juga bisa, tapi di kota dan bayar, jadi belum bisa dipakai untuk sekarang. Tapi nanti itu lumayan tuh guys. Lumayan lah pokoknya. Martial art item, manual dulu nih. Nah ini udah ada banyak nih, kita harus pelajari guys. Dia harus belajar Ox Power si Liu Shiba. Belajar Ox Power. Nah nah ini musical mastery yang dapat dari kotak harta yang tetua desa atau kepala desa. Nanti kita suruh belajar si Hua sini yang si cewek kalau udah rekrut. Biar ganti, jangan pakai pukulan guys, dia aslinya pakainya pukulan, cuman terlalu banyak yang pakai pukulan karakternya di game ini. NPC-nya terlalu banyak yang pakai pukulan awal-awal yang bisa kita rekrut, kecuali kalau si Hong Xiaoxi ini, si yang gembel, dia pakainya spear atau tongkat guys, kayak Sun Wukong. Ini bisa, atau Liu Shiba juga ini pakainya spear. Makanya gue pakainya mendingan pakai spear guys. Kita tidur. Aduh, lupa harus bayar. Kembali lu duit banget anjir. Pilih Dori dulu ya guys. Kita beli Dori nih. Nah dia ternyata udah nikah, si Hua sini yang ini. Tapi dia nggak ngakuin kalau udah nikah guys. Parah, asli. Betina emang. Woman. Parah guys. Nah, alright, I buy it for free. Ya udah, kalau gua bisa beli ya, tapi kalau kalian yang baru main nggak bisa guys. Kalian tolak aja tuh, suruh dia jual ke pawn shop atau ini bukannya babak belur guys, MC kita guys. Babak belur coy.
gift lagi enggak ini IC masih IC. Aduh anjir, parah lu. Accommodation nih bayar nih, aduh 500, ampun. Kita tidur dulu sejam doang guys, karena dia nanti minta tolong. Nah ini udah tengah malam nih, GC kan pas dia minta tolong, nanti dikeroyok dia tuh. Head Verzil, apakah kau mendengar sesuatu kan? Aku tidak melihat tanda-tanda dari bayangan. Apakah kamu cukup yakin tidak hanya paranoid atau ketakutan gitu ya? Keper. Tentu saja tidak, katanya. Aku jelas mendengarnya. Dengar, itu ada suara langkah kaki. Ini waktunya. Ayo cepat selesaikan ini. Oh, kan Black Robe Group Assassin. Ternyata yang ngebawa yang tukang palak yang minta 500 tadi siang guys. Hey, no one invite you. Tidak ada yang mengundangmu. Kamu jangan langsung masuk saja ke aset orang gitu ya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengingatmu. Kamu yang membuat banyak kegaduhan lah ya, banyak masalah. Yang someone hired us. Seseorang menyewa kami untuk membunuhmu gitu, mengambil nyawamu. Aku mungkin akan membunuhmu di hari itu, katanya. Tapi waktu hari itu kamu dan temanmu lebih kuat dariku, katanya. Jadi intinya sih beberapa hari ini dia dimata-matain ya sama mereka ya, mau dibunuh. Nah cuman si Huas ini yang nanya siapa yang mau ngebunuh saya, siapa yang nyewa kalian. Tapi mereka nggak mau ngasih tahu guys. Nah Huas ini yang juga pukulan. Si cowok yang suka sama dia juga si Bao siapa nih? Lupa gua. Itu juga pakai pukulan. Banyak banget yang pakai pukulan guys. Pakai sarung tangan tuh banyak banget. Makanya aduh, gua mending rekrut yang lain. Nah ini kita ngajakin si Huas ini yang untuk gabung sambil cari siapa pelakunya, siapa yang nyuruh gitu ya, Black Robe Assassin untuk membunuh dia. Oke, udah kerekrut. Nah kita dapat ini Exorcist Gem, lumayan. Defense Increase 180, Defense Increase 23. Nah ini kalian bisa pasangin di terserah ya, di dianya juga nggak apa-apa, di Huas ini ya. Nah di sini kalian bisa lihat dari karakter nih, di sini ya ada karakter. Wait sebentar guys, karakter. Nah di sini kan ada kelihatan equipmentnya nih guys. Ya equipmentnya bisa kelihatan. Kita pertama buka dulu ini guys, open. Pakai Huas ini yang key karena kita udah berhasil ngerekrut dia, jadi dia ngasih kunci kotak hartanya dia. Kita buka item, dapat lagi ada ini mind clearing jade ring ya. Ini rare. Oke, kita udah nggak ada urusan di sini. Kita langsung rekrut si blacksmith guys. Habis rekrut blacksmith, kita bisa gabung Langya guys. Sebenarnya bisa gabung atau bisa kita raid aja langsung, itu bisa guys. Kalau kalian mau bunuhin semua orang di Langya, kita bisa dapat equipment legendary langsung guys.
pedang legendaris langsung gitu. Banyak pedangnya juga, ada yang epic ungu sampai ke yang emas tuh ada gitu. Cuman kan ini biar alur ceritanya beda ya, nanti gua save 2 kali. Nah ini diampuni nih utangnya si blacksmith, jadi dia makanya mau nanti ikut gabung. Dia juga ini pakainya tongkat guys, tongkat. Ini gift masih 100 bagus. Invite learn dulu, learn ya. Udah weaponsmithing buat crafting ya, baru kita invite. Nah di sini kita save dulu guys, sorry ya. Yang ini nih ya, gua bikin save-savean, bikin 2 ya guys, bikin 2. Jadi nanti ada 2 versi lah, kita coba 2 versi. Yang langsung gua hancurin perguruan Langya Sword-nya, biar dapet equipment weapon yang epic dan yang legendaris langsung tanpa capek-capek. Ada yang kita berburu ya, kita berburu mulai dari nol, ikutin, jalanin semua misi-misinya dulu. Lama-lama nanti dipromosiin, baru nanti dapat equipment legendaris sendiri gitu guys. Gua sengaja bikin 2 nih, saving progressnya. Yang atas itu yang gua udah mainin dulu lama guys, udah 6 jam ya, udah 6 jam gua main yang atas. Itu udah ada sama ini juga guys, sama harem. Nah ini kita coba yang berguru dulu ya guys, ke Ouyeheng. Berarti kita nggak gabung sama perguruan yang cewek. Tapi kalau nanti kalian mau gua gabung sama yang perguruan cewek yang di kuil terbengkalai yang pertama, yang seksi juga tuh, itu bisa, kalian tinggal ngomong. Nanti itu jadi kayak ninja gitu guys, kayak pencuri ninja. Tapi gue pengennya yang jadi kesatria dulu ya. Jadi sorry nih guys, nanti kalau cewek mah gampang lah rekrut karakter NPC cewek yang cantik-cantik tuh, ada banyak nanti di game ini sepanjang perjalanan game ini nih. Tuh, I'm ready join the sect, atau wait a moment, tunggu sebentar, kita joinnya sama si sektenya si cewek gitu ya, si cewek yang Hua Xingxing. Tapi gua pilihnya yang join the sect, you set off for Langya Sword Pavilion. Nah kita gabung karena si guru Langya Sword Pavilion ini pengen banget blacksmith Wang Dacui ini balik ke sekte mereka gitu. Nah, Wang Dacunya tapi sempat marah dulu nih, nggak usah ngajak ngobrol saya gitu ya, saya mau beradaptasi lagi dulu sama tempat ini katanya. Nah, Nio Yehengnya ini bilang laporan dia berhasil ngebawa si Big Hammer Senior Brother back Wang Dacui. Nah, ini domineering eldernya ini, it's good to be back, it's good to be back. I thought I would never see him again in my lifetime. Nah, tapi nanti kita dibantuin nih untuk masuk ke dia. Kalau masuk ke sekte yang lain berubah guys bajunya, baju karakter kita tuh. Tapi kalau ngikut ke sini sama ke yang sekte cewek baju biru yang awal di kuil terbengkalai ya, itu dia nggak ganti, masih tetap pakai baju asli. Kita dapatnya cuman Dragon Sword guys, biru rare, bukan yang epic ya, yang ungu, atau bukan ya,
bukan yang epic, yang ungu, atau yang legendaris yang warna emas. Kalau kita waktu tadi milihnya bukan berburu, milihnya nge-raid atau ngancurin sekte ini, perguruan ini gitu ya, kita bunuh ketuanya, itu dapat yang legendaris guys, yang emas. Tapi cuma dapatnya 2 dari 4. Nah, gua nggak ngerti tuh dapetin yang 2-nya lagi untuk dapat kuncinya dari mana gitu. Nah, ini kita pakein seragamnya ke si bau dating aja. Nah, kita juga dapat ini ya guys, Black Iron Token, max HP increase 105. Karena gabung si ini Langia ini. Sebenarnya kalau gabung sekte-sekte yang lain juga dapat guys. Nah, ini gua pakai untuk bikin gathering tools, jadi kayak pickaxe, kayak shovel, scope ya, pickaxe tuh apa ya namanya ya bahasa Indonesianya, pokoknya buat nambang sih, sama bikin alat pancing gitu-gitu guys. Dapat mapnya Langia, dapat jet key. Nah, ini jet key ini kita bisa buat buka yang di tempat pertama ya, yang di Village Elder, rumah kepala desa, yang tinggal 1 lagi. Nah, ini kita bisa belajar 9 diagram sword. Kita train dulu guys, train. Nah, yang sword itu bukan cuma di sini, ada yang di Taois juga, perguruan Taois gitu. Nanti yang Taois aja kita raid guys. Tapi yang di Taois itu sebenarnya ada NPC cowok yang bisa kita rekrut, yang bagus guys. Tapi dia pakainya pukulan juga gitu. Entah kenapa banyak banget guys. Dia udah belajar Ox ya, Ox power. Sekarang belajar Armor Breaker move. Kamu Liu Shiba, nice. Kamu belajar Ox power. Mana? Bau dating. Kamu belajar Beast Taming Trident ya. Huasiniang, kamu belajar ini Musical Mastery. Biar nanti ganti senjatanya, jangan pukulan. Nah, dia kan masih pukulan nih guys, itu biar ganti pakai alat musik. Nah, kita naikin pasifnya, martial art, pasif. Kalau ini nambahin critical ya guys, gua akan naikin critical sama action speed guys, biar nggak lemot lama. Kalau action speednya dia kecil, lama guys geraknya. Nah, ini fire juga naikinnya, bau dating fire sama yin mungkin ya, counter atau mungkin evasion. Ini aja deh, counter aja. Liu Shiba fire, win sama fire. Oh, bisa belum. Oke lah. Oke guys, kita ngomong dulu. Kita klik leader, ada sparring, leave the door. Kita bisa keluar dari perguruan Langia, bisa. Yang atas pay respect, ngasih salam lah ya. Aduh, kok susah banget ngasih salam. Ini nambahin relasinya kita sama ketua ini. Ini kita bisa sparring kalau mau nyoba. Nah, ini nyoba ya.
Skillnya guys, karena dia pakai Phoenix. Nah nanti kalau kita ngalahin dia, kalau bukan ngalahin dari sparring ya, ini kan sparring latihan, kalau kita ngebunuh dia dapat senjatanya dia guys, Phoenix Sword kalau nggak salah, salah satu Divine Sword. Aduh, darah kita tinggal dikit. No. Ayo dong. Kalau kalian baru main nggak bisa ya guys kayak gini. Pasti kalian kalah. Pasti kalah. Nggak mungkin menang. Karena kekuatannya masih jauh guys kalau baru main, tapi kalau udah agak lama sih aman. Kita berhasil mempelajari martial artnya. Tinggal kita juga belajar martial art 9 diagram sword ya, udah ya. Ini ox power udah. Oh yang lainnya belum. Udah. Kita ambil misi guys, tes. Nah ini bisa tes. Kalau udah level 25 kita bisa tes. Oh belum level 25 guys kita. Jadi kita bisa duel nih, bisa duel lagi sama dia buat ningkatin ini juga guys. Oh nggak bisa guys, give aja, give. Oh nggak bisa juga. Nah ini senior guys, ini juga bisa direkrut kalau nggak salah. Nah ini kita bisa ngajak bertarung nih, sparring, latihan. Nah dia ngejaga pintu ini guys, ini tuh pintu gudang senjata. Di dalamnya itu ada 3 kotak Divine Sword atau 3 kotak pedang legendaris lah. Nah sisanya ada banyak senjata epic. Sekelilingnya ya udah pernah nge-raid soalnya. Kalau di raid isinya itu banyak guys. Cuman nanti kalian jadi musuh dan ini nanti sektenya atau perguruannya hancur. Karena ketuanya kan kalian bunuh. Tadi yang berkelompok ya, sekarang battle yang sendiri. Ini yang barongsai akan selalu muncul karena gue udah main lama. Jadi kayak apa sih, karena pakai yang DLC juga tuh tadi, yang kalau pembelian full DLC itu dapat hadiah legendaris yang aksesoris emas. Mantap lah. Nah kita give dulu, bisa nggak give? Oh, cuma ada 1 kita. Ini cuy.
butuh weapon pavilion key. Nah, kita dapat kunci buat masuk ke gudang senjatanya tuh kalau ngebunuh si ketua gitu. Coba ini bisa request apa nggak bisa juga kan, nggak bisa cuy. Nah, si Wang Dacuy blacksmith bisa kita rekrut lagi guys, tenang. Tapi ngobrol dulu sama si ini nih, Yeheng. Forging method atau cara ini ya, cara crafting uniknya Langya, perguruan Langya. Udah nih berhasil. Aduh, sorry. Nah, kita bisa give ke dia. Nah, dia butuh ore ya. Dia lebih seneng kayak ore gitu guys. Itu belum penuh. Belum bisa kita rekrut jadinya. Kita ngomong dulu aja. Coba give lagi. Masih 100 masih 100 guys. Fight, ayo ikut. Nggak usah di sini. Nah, kita coba craft. Baru bisa craftnya yang warna hijau ya guys. Belum bisa crafting yang ini guys. Tuh crafting levelnya masih 1. Harus sering bikin. Kita bikin kah? Coba craft lah ya. Itu baru kalau udah 500 baru dia naik tuh. Craft deh. Spear. Nice. Craft juga sword stick gitu ya cara craftnya. Tapi naikin levelnya juga perlu nih biar bisa bikin. Baru 470, 500 baru nanti jadi guys. Kita bikin lagi, pokoknya sampai naik jadi level 2 ya guys. Bisa cuy. Blue cloud. Nah, ini blue cloud nih warna biru rare, tapi kita nggak ada ininya guys, nggak ada material. Nah, kita coba nge-raid. Kalau ini kan karena kita berteman sama Langyanya ya, jadi murid perguruan, kita kan nggak bisa nge-raid ini ya Langya. Kita raidnya yang lain guys ya, biar dapat equipnya. Ini kita save dulu di yang ketiga kayaknya ya guys. Di yang ketiga, nanti yang keempatnya yang kita nge-raid Langya. Kalau ini kan yang jadi muridnya. Nah, gua akan kasih tunjuk ke kalian nge-raid satu sekte gitu ya, ngancurin satu sekte, dapetin equipment merah mungkin, emas ya, ke Jiujiang Fortress kayaknya ya.
sih kau? Itu ada yang datang dari ini ya, tapi nggak tahu ngasih apa gitu. Nah ini ada yang nantangin, dia keliling untuk cari lawan yang kuat. Harusnya sih kuat lah kita. Nanti equipment legendary itu bisa kalian dapat dari turnamen juga ya guys. Kalau kalian turnamen tuh bisa juga dapat. Nah yang herbologi sekte nih, herbologi sek ini bisa direkrut guys. Dia sektenya udah hancur sebenarnya, cuma tinggal ketuanya aja, cewek lagi. Tapi harus Blasi Chen. Nggak ada nih. Nggak ada buat ke itu guys. Nggak ada buat ke apa? Buat ke Jujiang Fortress. Oh harus gini dulu ya. Harus gini dulu guys. Lupa gua. Nah nanti baru enter. Baru kita ke Jujiang Fortress, kita raid aja guys. Take a boat. Nah ya, ke Jujiang Fortress. Awal datang itu nanti kalian peringatkan gitu, suruh kembali gitu, suruh muter balik lah keluar. Tapi kalau kalian maksa bertarung nanti jadi musuh semua. Kalau udah jadi musuh, nah ini yang atas ya. Kalau kalian pilih yang atas nanti kalian jadi musuh sama Jujiang Fortress. Kalau yang bawah langsung balik pergi gitu. Kalau yang tengah, kalau punya reputasi bisa datang dengan baik-baik. Tapi kan kalian pengen equipment ininya nggak sih? Equipment ya udahlah, start aja ya. Pengen equipment epicnya kan. Cuma nanti hilang semua nih yang Jujiang Fortress, nanti udah nggak ada sisa. Ketua sektenya juga kalian bunuh soalnya. Knockout ya, udah kalah ya di knockout. Naik levelnya lumayan, lurus aja. Ada beberapa nanti yang kalian harus lawan dulu anak buahnya. Nah, kalau kalian ngelilingin tempat ini akan sering ngelawan anak buahnya juga guys. Ingat, jangan bunuh anaknya ya guys, bunuh ketuanya aja. Ada cewek juga soalnya di sebelah kanan sana nih, sebelah kanan sini itu ada cewek ya. Tapi di sebelah sini ada wakilnya cowok, bunuh aja wakilnya sama ketuanya. Nanti kalian ke Lingyan Temple kalau nggak salah ya, buat ngilangin dendam Kesumat. Nah ini ketuanya nih, biar kalian bisa ngedeketin
si ceweknya gitu. Dan si ceweknya juga nanti bisa jadi ketua sekte inilah ya. Sebenarnya ini bukan sekte sih, seharusnya sih ini tuh apa ya, perkumpulan bandit guys. Anaknya juga lagi di sini. Aduh, ya mati semua dong kalian, Bambang. Ngapa kumpul semua di sini? Ya udahlah, memang takdir kalian kali. Nanti next di video yang lain bisa kita gabungnya ke sini guys. Kita coba. Ini dapetnya juga bukan pedang, dapetnya tuh golok. Untung gua ada kemampuan golok juga ya guys, blade, makanya itu tadi miliknya blade. Serang. Biar aku pada dia. Bagus. Itu si apa? Si Gembel ini apa, jago malah bisa ngelempar tongkat. Dapat armor epic guys, akhirnya dapat armor epic ya. Tuh ya, kalian bisa lihat ya, unicorn armor. Harusnya sih dapat itu juga guys, tapi kok di sini enggak ya, golok. Apa dapatnya shop weapon art. Nah ini dapat hidden cloud skill, kita train. Oh belum bisa guys, belum bisa ternyata. Bau dating kau pakai ini steel armor. Nah kau pakai yang langianya Kong Xiaoxi. Tenang aja, nanti armor juga kita bisa dapat yang itu ya guys. Armor juga bisa dapat yang emas. Jadi kita ambilin aja semua makanannya. Waktu gua yang main sebelumnya dapat golok juga guys dari sini, epic, tapi ternyata sekarang cuma dapatnya armor, entah kenapa gitu ya, suka beda-beda dropnya guys.
uniknya game ini itu dia berbeda-beda dropnya. Ya ini mah musnah semua dong. Anaknya juga kebunuh ya. Waduh, bahaya. Apalah. Iya, anak ceweknya juga kebunuh guys. Udahlah, banyak juga kok NPC cewek ya yang cantik. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu untuk part 2-nya. Jangan lupa nanti kalian tunggu part 3-nya, keseruannya akan lebih seru lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis, cukup diklik aja, nggak perlu bayar, dan nggak perlu ngelakuin kejahatan dulu atau kriminal dulu buat bisa subscribe. Karena kalau kalian subscribe itu ngebantu gua juga, biar gua juga semangat bikin konten-kontennya lagi, bikin konten terus tentang review gameplay, dan bisa upgrade guys, upgrade device, bisa beli PC gaming, jadi bisa nanti mainin game-game PC dan game konsol juga, nggak cuman game smartphone ya. Lagian juga kalau misalnya kalian subscribe, gue juga bisa subscribe balik gitu guys. Nggak cuman kalian subscribe terus gua diem gitu, nanti kan kelihatan juga dari notifikasi gue bisa subscribe balik gitu ke kalian. Saling bantu aja lah, saling bantu, toh gratis juga kan, subscribe juga gratis gitu. Makasih sebelumnya, dan semoga rezeki kalian semakin berlimpah, dan semoga hari kalian juga menyenangkan di hari Senin ini. Sampai jumpa di episode 3 ya guys. Bye bye. Valhead Gaming undur diri.